Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Kenapa rumah tangga sering cekcok? Kenapa usaha terasa seret? Kenapa selalu ada aja masalah keuangan? Bisa jadi karena kesalahan fatal yang sering suami lakukan di dapur. Jangan anggap enteng. 10 kebiasaan ini bukan cuma bikin istri kesal, tapi juga bisa bikin rezeki kabur, keberkahan hilang, dan rumah tangga penuh masalah. Bahkan, kalau terus dibiarkan, bisa jadi tetangga yang sirik, iri, dan dengki ikut senang melihat penderitaan kalian. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Masak tanpa doa, langsung tancap gas. Masak itu bukan sekadar urusan perut, tapi juga soal keberkahan. Banyak suami yang langsung tancap gas ke dapur tanpa mengucapkan doa atau bismillah dulu. Padahal, makanan yang dimasak tanpa doa bisa kehilangan keberkahannya. Jangan heran kalau rezeki dalam rumah tangga terasa seret. Sering ada masalah kecil yang jadi besar, atau tiba-tiba ada aja gangguan dari luar. Doa sebelum masak itu bukan cuma tradisi, tapi juga bentuk syukur dan perlindungan. Dengan doa, kita minta supaya makanan yang dimasak membawa kebaikan, kesehatan, dan kebahagiaan buat keluarga. Ingat, dapur adalah jantung rumah. Kalau jantung ini kotor secara energi, rumah tangga bisa kena imbasnya. Mulai sekarang, yuk biasakan berdoa sebelum masak. Cukup ucapkan bismillah atau doa singkat dalam hati. Percaya deh, makanan yang dimasak dengan doa bakal lebih enak, lebih berkah, dan insya Allah rezeki rumah tangga makin lancar. 2. Membuang sisa makanan sembarangan. Makanan itu rezeki, dan rezeki nggak boleh disia-siakan. Tapi banyak suami yang masih sering buang makanan sembarangan. Nggak habis sedikit, langsung dibuang. Padahal, tiap butir nasi yang terbuang itu bisa jadi penyebab rezeki dalam keluarga ikut terbuang. Jangan kaget kalau uang selalu kurang, pengeluaran nggak terkontrol, atau rezeki terasa mandek. Membuang makanan juga bentuk ketidaksyukuran. Kita nggak pernah tahu betapa banyak orang di luar sana yang kelaparan dan berharap punya makanan seperti yang kita punya. Kalau kita seenaknya membuang, bisa jadi kita malah dijauhkan dari rezeki. Bukan cuma soal uang, tapi juga kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam rumah tangga. Solusinya gampang. Biasakan mengatur porsi makan secukupnya. Kalau ada sisa, simpan dengan baik atau olah lagi jadi makanan lain. Bisa juga berbagi ke tetangga atau orang yang membutuhkan. Dengan begitu, bukan cuma rezeki yang terjaga, tapi juga hubungan sosial kita makin baik. 3. Pakai pisau istri tanpa izin. Ini kelihatannya sepele, tapi buat istri, ini adalah big no. Suami yang sembarangan pakai pisau kesayangan istri, apalagi sampai tumpul atau hilang, bisa bikin istri naik darah. Istri punya alat masak favorit yang udah dia rawat dengan baik. Kalau suami seenaknya pakai tanpa izin, itu bisa bikin suasana dapur panas sebelum kompor dinyalakan. Pisau bukan sekadar alat potong, tapi juga simbol keteraturan dapur. Kalau pisau sering dipakai tanpa tanggung jawab, dapur bisa jadi berantakan, dan itu bisa mempengaruhi energi dalam rumah. Ingat, dapur yang tertata rapi itu mencerminkan kondisi rumah tangga. Kalau suami sering bikin kekacauan, jangan heran kalau rumah tangga juga jadi gampang ribut. Solusinya? Kalau mau pakai pisau istri, izin dulu. Setelah dipakai, pastikan dicuci bersih dan dikembalikan ke tempat semula. Ini bukan cuma soal pisau,
tapi juga soal menghargai kerja keras istri di dapur. Percaya deh, kalau suami lebih perhatian soal hal kecil seperti ini, istri bakal makin sayang. 4. Masak sambil marah-marah. Hati-hati kalau masuk dapur dalam kondisi emosi. Suasana hati saat memasak itu bisa mempengaruhi rasa makanan dan energi dalam rumah. Kalau suami masak sambil marah-marah, ngomel, atau bad mood, makanan yang dihasilkan bisa jadi hambar, bahkan membawa energi negatif buat yang makan. Jangan heran kalau setelah makan malah sering bertengkar atau merasa nggak puas dengan makanan yang ada. Masakan yang dibuat dengan hati senang akan terasa lebih nikmat dan menyehatkan. Sebaliknya, kalau dibuat dengan emosi buruk, bisa bikin energi rumah jadi nggak nyaman. Inilah kenapa dalam banyak budaya, memasak itu dianggap sebagai seni yang butuh ketenangan dan ketulusan. Kalau suami sering masak dengan penuh emosi, bisa jadi bukan cuma makanannya yang nggak enak, tapi juga hubungan dalam rumah jadi penuh ketegangan. Jadi, kalau lagi emosi, mending tarik napas dulu sebelum masuk dapur. Atau kalau bisa, jangan masak dulu. Lebih baik duduk sebentar, tenangkan diri, baru lanjut masak. Dengan begitu, makanan yang disajikan gak cuma enak di lidah, tapi juga membawa kebahagiaan buat keluarga. 5. Nggak bersihin peralatan masak setelah dipakai. Ini nih yang sering bikin istri kesel. Suami yang semangat masak tapi habis itu kabur ninggalin dapur kayak kapal pecah. Minyak muncrat di mana-mana, piring menumpuk, sendok dan pisau berserakan. Hasilnya, istri yang harus bersihin semuanya sendirian. Gimana mau bahagia kalau tiap hari harus ngeberesin berantakan yang dibuat suami? Bersihin dapur setelah masak itu bukan cuma soal kebersihan, tapi juga soal menghargai kerja keras pasangan. Kalau suami cuma masak lalu pergi tanpa bersihin, itu namanya egois. Dapur yang bersih juga bikin energi rumah lebih positif. Sebaliknya, dapur yang berantakan bisa bikin pikiran sumpek dan bikin rezeki dalam rumah tangga jadi sulit masuk. Jadi mulai sekarang, kalau suami masak, pastikan bersihin juga. Cuci peralatan masak yang dipakai, lap meja dapur, dan kembalikan barang ke tempatnya. Jangan kasih beban tambahan ke istri. Percaya deh, kalau dapur rapi setelah masak, istri bakal makin bangga dan bahagia punya suami yang bertanggung jawab. 6. Makan tanpa berbagi ke istri dan anak. Ini kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya bisa besar. Suami yang suka makan enak sendirian tanpa ngajak istri dan anak itu bisa bikin rezeki dalam rumah tangga seret. Rezeki itu datang dari kebersamaan, dari saling berbagi. Kalau suami egois soal makanan, jangan heran kalau dalam kehidupan pun jadi sering ada kekurangan. Bayangkan betapa kecewanya istri kalau tahu suaminya makan enak di luar tanpa ngajak atau tanpa bawa pulang sedikit pun. Apalagi kalau anak sampai lihat bapaknya makan sendirian tanpa berbagi. Itu bukan cuma bikin sedih, tapi juga bisa menanamkan rasa tidak peduli dalam keluarga. Lama-lama, hubungan jadi dingin, dan itu bisa berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Mulai sekarang, biasakan berbagi. Kalau ada makanan enak, ingat istri dan anak di rumah. Kalau makan di luar, bawakan sesuatu buat mereka. Sekecil apapun, niat berbagi itu bisa mendatangkan berkah luar biasa. Percaya deh, semakin sering berbagi dalam keluarga, semakin lancar pula rezeki yang datang. 7. Masak pakai bahan sembarangan, nggak cek halal haram. Hati-hati, apa yang kita makan bisa berpengaruh pada kehidupan kita. Banyak suami yang asal masak tanpa memperhatikan halal haramnya bahan yang dipakai. Entah itu bumbu instan yang mengandung zat haram, daging yang gak jelas sumbernya, atau makanan yang didapat dengan cara yang kurang baik. Kalau terus dibiarkan, bisa jadi rezeki dalam rumah tangga ikut terhambat. Makanan yang halal dan berkah itu bukan cuma soal aturan agama, tapi juga soal kesehatan dan keberkahan hidup. Kalau suami nggak peduli dengan bahan makanan, efeknya bisa panjang. Anak-anak bisa tumbuh dengan energi negatif, rumah tangga jadi nggak harmonis, dan rezeki bisa terasa berat. Makanya,
Penting banget buat selalu cek bahan sebelum memasak. Solusinya gampang. Biasakan beli bahan makanan yang jelas halal dan berkualitas. Jangan ragu buat cek label halal dan hindari bahan yang meragukan. Kalau masih bingung, lebih baik tanya atau cari tahu lebih dulu daripada asal masak. Ingat, makanan yang masuk ke tubuh kita itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal keberkahan hidup. 8. Nggak pernah bantuin istri di dapur. Banyak suami yang berpikir bahwa dapur itu cuma urusan istri. Padahal, rumah tangga adalah kerjasama, bukan hanya tanggung jawab satu orang. Kalau suami nggak pernah mau bantuin istri di dapur, istri bisa merasa sendirian dan lelah. Akibatnya, suasana rumah jadi kurang harmonis, dan itu bisa berpengaruh ke rezeki yang datang. Bantuin istri di dapur itu nggak harus masak yang rumit. Cukup bantu cuci piring, potong bahan, atau sekadar ngobrol sambil nemenin istri masak. Hal-hal kecil seperti ini bisa bikin istri merasa dihargai dan makin sayang sama suami. Suasana dapur yang penuh kebersamaan juga bikin energi rumah lebih positif, dan itu bisa menarik lebih banyak rezeki. Jadi, mulai sekarang, jangan gengsi buat turun ke dapur. Kalau istri bahagia, rumah tangga jadi lebih harmonis. Dan kalau rumah tangga harmonis, rezeki juga bakal makin lancar. Ingat, dapur bukan cuma tempat masak, tapi juga tempat membangun kebersamaan dan keberkahan dalam keluarga. 9. Bawa masalah kerjaan ke dapur, jadinya bad mood. Dapur seharusnya jadi tempat yang nyaman dan penuh kebahagiaan. Tapi kalau suami datang ke dapur dengan muka kusut, ngomel soal kerjaan, atau malah marah-marah, suasana jadi berubah tegang. Hal seperti ini bisa mempengaruhi energi rumah tangga dan bikin rezeki jadi sulit masuk. Setiap rumah punya auranya sendiri, dan dapur adalah pusat energi keluarga. Kalau suami datang dengan emosi negatif, bukan cuma istri yang kena dampaknya, tapi juga makanan yang dimasak bisa kehilangan keberkahannya. Pernah nggak sih? Makan tapi rasanya nggak nikmat karena suasana hati sedang buruk? Nah, itulah efeknya kalau dapur penuh dengan aura negatif. Coba ubah kebiasaan ini. Sebelum masuk dapur, tarik napas dalam-dalam, lepaskan beban kerjaan, dan datanglah dengan senyum. Bantu istri, bercanda sedikit, dan buat dapur jadi tempat yang menyenangkan. Percaya deh, kalau dapur bahagia, makanan jadi lebih nikmat, dan rumah tangga pun terasa lebih harmonis. 10. Lupa bersyukur setelah makan. Makan adalah salah satu nikmat terbesar yang sering kita anggap biasa. Banyak suami yang setelah makan langsung main HP, tidur, atau pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih atau bersyukur. Padahal, rasa syukur itulah yang bisa membuat rezeki terus mengalir dengan lancar. Bersyukur bukan cuma soal ucapan, tapi juga soal sikap. Menghargai masakan istri, tidak mengeluh tentang makanan, dan tidak membandingkan dengan masakan orang lain adalah bentuk syukur yang nyata. Kalau suami selalu bersyukur atas makanan yang ada, maka keberkahan dalam rumah tangga juga akan bertambah. Sebaliknya, kalau suami sering mengeluh, jangan heran kalau rezeki jadi terasa berat. Mulai sekarang, biasakan ucapkan, Alhamdulillah, setelah makan. Beri pujian ke istri atas masakannya, sekecil apapun itu. Dengan begitu, bukan hanya istri yang bahagia, tapi rezeki dalam rumah tangga juga akan semakin berkah. Ingat, semakin sering bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan datang. Nah, itu dia 10 kesalahan suami di dapur yang bisa bikin rezeki istri seret dan diambil tetangga yang iri. Jangan sampai kita melakukan kesalahan ini terus-menerus. Ya, mulai sekarang, ayo perbaiki kebiasaan kita di dapur. Karena rumah tangga yang harmonis, dapur yang penuh berkah, dan istri yang bahagia adalah kunci rezeki yang lancar. Kalau kalian setuju, tulis di komentar, siap berubah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak suami yang sadar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.